Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsana Tunjana dari MJ 402, jurusan Manajemen PJJ S1, dengan NIM 240201010131. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis studi kasus manajemen perbankan mengenai analisis penurunan suku bunga kredit pada PT Bank Mandiri Persero Tbk. Studi kasus ini saya angkat berdasarkan data dan publikasi berita per 30 Maret 2022 sebagai bagian dari tugas untuk ulangan akhir semester pada mata kuliah manajemen perbankan. Sebagai latar belakang, Direktur Utama Bank Mandiri, Bapak Darmawan Junaidi menyatakan bahwa Bank Mandiri telah melakukan penyesuaian penurunan suku bunga kredit sejalan dengan penurunan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia. Namun, terdapat beberapa poin kunci yang perlu kita garis bawahi, yaitu prinsip pricing kredit Bank Mandiri mengikuti formula suku bunga acuan plus margin bank. Penurunan suku bunga ini tidak serta-merta dirasakan oleh semua debitur secara langsung, terutama untuk kredit existing yang belum jatuh tempo atau repricing tertunda. Penurunan secara agresif dari double digit ke single digit, terutama dirasakan pada fasilitas kredit jangka pendek atau short-term facility. Secara agregat, suku bunga kredit Bank Mandiri berhasil ditekan dari 7,17% di akhir tahun 2020 menjadi 6,7% per Maret 2022. Penurunan ini berdampak positif pada total penyaluran kredit tahun 2021 yang mencapai 1.050,16 triliun, tumbuh sebesar 8,86%, sekaligus menegaskan peran Bank Mandiri sebagai bank BUMN dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, rumusan masalah utama yang saya angkat adalah apakah penurunan suku bunga acuan BI telah ditransmisikan secara efektif, merata, dan tepat waktu ke suku bunga kredit Bank Mandiri, serta apa resiko yang muncul bagi bank, debitur, maupun perekonomian? Dari identifikasi saya, ada 3 akar masalah utama. Yang pertama, ada transmisi tidak merata, yaitu penurunan bunga lebih dirasakan di segmen jangka pendek dibanding segmen lainnya. Yang kedua, dari pricing tertunda, yaitu nasabah lama yang kreditnya belum jatuh tempo, belum bisa menikmati penurunan bunga ini. Lalu yang ketiga, ketergantungan pada margin bank, yaitu kebijakan margin internal bank menjadi variabel penentu seberapa besar penurunan bunga acuan diteruskan ke masyarakat. Untuk menganalisis fenomena ini, kita menggunakan kerangka teori manajemen perbankan mengenai komponen pembentukan suku bunga kredit. Bunga kredit dibentuk dari cost of fund atau biaya dana, plus overhead cost, plus risk premium, plus profit margin. Dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter, ketika BI menurunkan suku bunga acuan atau BI 7DRR, hal ini akan menekan suku bunga di pasar uang dan menurunkan cost of fund atau bunga deposito atau dana bank. Penurunan cost of fund inilah yang memicu penurunan bunga kredit. Namun, sesuai teori interest rate risk management, kredit berkonsep fixed rate memiliki masalah atau jeda waktu. Penyesuaian atau repricing baru dapat dilakukan saat kredit jatuh tempo. Inilah alasan teoritis mengapa manajemen Bank Mandiri menyebut kredit yang belum jatuh tempo belum mengalami penyesuaian bunga. Jika kita bedah alur sebab akibatnya, penurunan bunga acuan BI tidak menghasilkan dampak yang seragam di seluruh segmen. Mengapa? Pada fasilitas short term atau korporasi besar, karakteristik pasarnya sangat kompetitif dan fleksibel, sehingga penyesuaian berjalan sangat cepat. Pada kredit risiko tinggi seperti UMKM atau retail,
Bank cenderung mempertahankan risk premium dan margin sehingga penyesuaian berjalan sedang. Pada kredit tenor panjang atau fixed rate, penyesuaian berjalan lambat karena harus menunggu periode jatuh tempo. Artinya, fleksibilitas tenor dan profil risiko segmen menjadi penyebab utama perbedaan kecepatan transmisi bunga. Penurunan suku bunga ini membawa dua sisi mata uang. Ada sisi positifnya, yaitu pertumbuhan kredit sebesar 8,86% membuktikan peningkatan akses pembiayaan bagi dua usaha. Kedua, mendukung akselerasi pemulihan ekonomi nasional dan sektor UMKM pasca pandemi. Lalu, ketiga, meningkatkan daya saing Bank Mandiri dalam menjaring debitur kualitas, sisi risiko dan tantangan. Untuk sisi risiko dan tantangannya, terjadi potensi tekanan pada net interest margin atau NIM bank akibat penyempitan spread bunga, lalu debitur lama atau belum jatuh tempo belum merasakan manfaat penurunan bunga secara langsung. Disparitas penurunan antar segmen berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan bagi nasabah retail atau UMKM. Minimnya transparansi rincian segmen membuat publik sulit menilai pemerataan manfaat kebijakan. Dari sudut pandang analisis individu, saya menyimpulkan tiga hal. Kebijakan Bank Mandiri menurunkan bunga hingga 6,7% sudah tepat arah. Tetapi keberpihakannya masih cenderung dominan ke segmen korporasi atau short term dibanding sektor retail dan UMKM yang membutuhkan modal murah. Lalu formula pricing, acuan plus margin, memberikan ruang diskresi internal bagi bank. Bank dapat menahan margin untuk menjaga tingkat profitabilitas sehingga penurunan bunga acuan tidak 100% berdampak pada debitur. Kunci masalahnya terletak pada transparansi. Bank perlu merinci average lending rate per segmen agar publik dan pasar dapat menilai objektivitas penurunan tersebut. Guna mengatasi permasalahan tersebut, saya merumuskan rekomendasi untuk tiga pihak. Yang pertama bagi Bank BRI, yang pertama bagi Bank Mandiri, mendorong skema refinancing sukarela bagi debitur lama agar dapat melakukan repricing lebih cepat serta meningkatkan keterbukaan dari data suku bunga per segmen. Bagi regulator atau BI dan OJK, yaitu menyiapkan insentif seperti kelonggaran GWM bagi bank yang cepat mentransmisikan bunga ke UMKM serta mengawasi kewajaran margin bank. Yang terakhir bagi debitur atau UMKM, yaitu tingkatkan literasi keuangan untuk aktif mengajukan renegosiasi suku bunga dan membandingkan penawaran antar bank. Sebagai penutup, penurunan suku bunga kredit Bank Mandiri dari 7,17% ke 6,7% membuktikan transmisi kebijakan moneter berjalan. Namun masih tetap namun masih bertahap dan belum merata. Margin bank dan mekanisme repricing menjadi variabel kunci. Ke depan, transmisi bank dan keaktifan debitur menjadi pendorong utama agar transmisi bunga benar-benar optimal bagi perekonomian. Dari presentasi saya tadi, saya mengambil dari beberapa referensi seperti bisa dilihat di sini. Saya kira itu saja. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.